Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Yuan tadi, Bayu atau Yuan atau Jesslyn, Brigita. Aman, Kak. Aman ya. Jadi tadi jadi hari ini ya saya mungkin sedikit lagi kita udah selesai sebenarnya. Hanya saja jadi tadi ada beberapa bagian. Sebentar. Nah, untuk hari ini jadi adik-adik bisa dikerjakan. Saya nggak ngasih tugas lagi ya. Soalnya kelasnya padat. Banyak banget saya ngecekin satu-satu. Jadi nanti pas UAS aja lah ya. Eh, Adik-adik udah mulai eh, ngerjain aja biar nggak keteteran menurut saya. Biar nggak keteteran, saran saya adalah adik-adik bisa untuk mengerjakan hari ini misalkan. Kan kemarin sudah buat tugasnya pertemuan 11. Nah, adik-adik bisa lanjutin durasi pekerjaan, start finish tadi ya, membuat hari libur podesesornya. Sama tadi critical path-nya kan kita udah buat juga ya untuk penggambaran jalur merahnya, teksnya jadi merah, itu tadi ya, teks jadi merah, merah terus kemudian bisa jadi three tiers gitu ya untuk per week-nya. Kemudian tadi prodesesornya bisa dari start finish start last start ya adik-adik bisa setting. Kemudian adik-adik bisa setting chance working time-nya tadi ya, misalkan dari yang tanggal ini aja deh, adik-adik kemarin buat settingnya dari tanggal berapa. Nah itu bisa dicek aja ke si hari libur nasionalnya ini. Nah, ini bisa dapat di internet sih. Jadi memang setiap tahun itu pemerintah mengeluarkan, nah nanti bisa setting sampai eh, tahunnya ini gitu. Jadi sesuai dengan yang adik-adik kerjakan. Mungkin kemarin dari bulan Juni, nah bisa aja nih tanggal 27 berarti libur. Jadi nanti disetting aja untuk hari libur. Kemudian apa lagi ya? Bentar. Hari libur udah, kemudian tadi setting hari libur ya. Kemudian setting lagi ini hari liburnya kita bikin copy of standard ya. Karena kita beda ini kemudian jam kalendernya kita bisa ubah jadi em, copy of standard ya nanti ada di settingnya bisa diikuti aja untuk klik simbol OK tadi ya di custom. Em, Kemudian tadi hari days, oke, ini sesuai sama. Nah ini misalkan finish startnya bisa diubah, jadi ada start to start, nggak semuanya harus kita ubah, tapi ada start finish kan udah ya, finish finish, start start, terus finish start. Nah itu taruh aja di beberapa bagian yang memang menurut adik-adik, oh ini sama nih ke sini, jadi mungkin ini mulai baru ini selesai. Itu jadi bisa disetting dulu karena proyeknya kan kita baru ini ya. Kemudian ada penanggalan, misalkan hari libur yang dihitung tidak jam kerja. Tadi ada misalkan, oh hari Sabtu Minggu libur nih, 5 working days atau mungkin bisa setting di option. Kemudian tadi ya sesuai dengan yang saya berikan. Gitu. Jadi ada working days, terus kemudian ada mau workingnya lembur apa enggak atau mungkin mau 5 hari kerja atau mungkin 6 hari kerja. Nah, itu nanti ada settingannya. Nah, adik-adik bisa setting lah sesuai dengan yang itu. Nah, saya cek lah beberapa. Nanti mungkin, Bu, saya udah buat ini sesuai dengan yang saya running dari pertama ya. Nah, ikutin aja dulu itu. Jadi nanti mungkin ada sedikit-sedikit saya remind lagi saat UASnya mungkin nanti pertemuan ke-14 udah saya 13 udah saya berikan untuk UASnya nih perkiraan. Nanti pertemuan 14 itu kita buat laporan. Jadi hasil laporan dari si Microsoft Project-nya ini. Jadi dari total data semua human resource-nya, biayanya, kita udah ada hari liburnya. Nah, kira-kira proyeknya terlambatnya jangan sampai telat seberapa gitu ya. Kemudian nanti ada laporannya. Jadi nanti kita bisa sampai membuat laporan. Nah, dari laporan itu gampang. Eh, Laporan itu kita settingnya nanti mungkin ya. Saya nggak dari sini karena ini belum selesai. Nanti ada hasil dari laporannya. Jadi nanti kita bisa buat di sininya juga udah ada resource graph
grafiknya dia udah selesai apa belum. Kemudian misalkan di sini per masing-masing udah sign apa belum. Nanti bisa dapat membuat laporan. Jadi hasil laporannya udah detail gitu. Mungkin sampai situ untuk UASnya. Jadi step by step adik-adik udah dapat mengerjakan sampai seperti inilah istilahnya untuk hari ini. Gitu. Mungkin ntar besoknya lagi kita udah sampai ke resource, kemudian ke cost. Costnya di sini nggak ada ya. Saya soalnya ini yang gratisan, yang di MacBook. Oke, kalau nanti mungkin yang di Windows-nya saya rekam lagi ya, biar adik-adik dapat melihat di kalender. Nah, misalkan seperti ini, kita udah bisa dapat membuat seperti ini dan nanti sampai ke laporan. Jadi nanti next hari ini baru sampai sini adik-adik bisa dapat mengerjakan agar UASnya tidak keteteran gitu menurut saya. Jadi jangan deadline banget ya. Gitu. Em, oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Kak, untuk apa namanya laporannya bisa kasih contohnya atau bagaimana itu? Oh iya, nanti saya pasti kasih contoh untuk laporannya. Maksudnya bukan yang tugas kan? Yang laporan untuk UASnya kan? Iya Kak. Ntar laporan untuk UAS itu sebentar. Di sini saya cari dulu bentar. Ada laporannya, kalau nggak salah kayak gini. Eh, Nah, nanti ada laporan proyek nih. Masing-masing ada jenisnya, overview. Nah, nanti hasilnya kayak gini adik-adik. Jadi nanti pengumpulannya adalah bisa PDF malah jadi bisa juga berbasis PowerPoint. Nah, jadi nanti ada laporan base-nya. Ada laporan custom juga. Jadi nanti adik-adik bisa setting cost custom. Jadi laporannya saya contohnya gimana ya? Ada nggak ya nih yang dari pertemuan sebelumnya? Sebentar. Oh ini kalau ini yang ini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi adik-adik bisa laporannya mana ya? Nah, ntar bisa sampai membuat seperti ini. Work overview. Nah, misalnya seperti ini adik-adik. Terus cash flow. Kemudian track chartnya juga udah rapih. Itu aja sih sebenarnya laporannya. Nanti laporannya langsung ke download kok dari sini. Langsung ke download dari sini. Mungkin ada beberapa jenis. Laporannya sih sebenarnya si Microsoft-nya, Word-nya, Microsoft Word. Microsoft Project-nya secara totally yang adik-adik sudah buat. Dan tadi mungkin compare. Nah, misalkan contoh ya, nih udah jadi. Misalkan contoh ini. Nah, misalkan udah kayak gini nih adik-adik udah buat. Nah, kemudian nanti udah ada laporan secara keuangan yang seperti tadi nih, perencanaannya. Jadi ada human resource-nya. Nah, ini per berapanya. Jadi nanti akan terbaca dari total semuanya. Nah, ntar di-download aja dari sini. Nah, itu adalah hasil akhir dari si UAS kita gitu. Mungkin kita baru sampai rencana ya, karena ketika berjalan itu kita tinggal setting di sininya aja nih sebenarnya. Mungkin udah kalau sampai sana jauh ya, masih ngambang gitu. Ya kan kita step by step aja lah. Nah, jadi intinya laporannya eh, kita bisa file, print, page setup. Nah, kita mau scaling marginnya berapa atau mau kita lihat formatnya karena ini layout ya. Sorry, ini agak beda ya. Kalau di Windows lebih gampang soalnya dia lebih detail, banyak visual report. Ini saya nggak bisa di sini ngasih lihat reportnya. Nah, ini bisa lihat chartnya. Nah, ini kalau saya nggak bisa di sini. Nah, ini bisa budget report atau cash flow dan lain-lain. Nanti tinggal select aja bisa diekspor.
Jadi misalkan contoh ya, um, tadi tutorialnya di mana sih? Sorry ini nggak bisa ternyata saya udah habis masa berlakunya soalnya kemarin. Nah ini bisa dilihat nih tasnya. Nah karena datanya belum lengkap, jadi nanti mungkin dilengkapin dulu. Nanti bisa menjadi si laporan totalnya gitu. Nah misalnya seperti ini nih. Ini laporan beberapa laporan, tapi nanti di copy aja ke dalam satu em, format gitu ya. Jadi nanti di copy semua di dalam Drive. Jadi tugasnya adik-adik adalah membuat seperti ini sampai nanti laporannya udah sampai akhir tuh ya human resource, cost, costnya juga sebenarnya sih kita lebih kepada kira-kira ya perkiraan. Jadi nanya ya aja kira-kira costnya berapa di per masing-masing kegiatan. Nanti dikirain costnya, salary-nya dari si masing-masing manajer proyeknya. Nanti udah ke setup semua nih, kita bisa print gitu ya. Atau misalkan kita buat overview. Nih ada project summary. Kemudian ini sebenarnya bisa diekspor. Bentar, kita bisa mau PDF. Kita taruh dulu bentar ya. Nah, akan contoh ya. Bentar, ini bisa kebuka. Ini saya gratisan masih bisa kebuka loh. Udah, udah, udah habis. Nah, misalkan contoh seperti ini. Jadi nanti adik-adik laporannya biasanya sih seperti ini, gitu. Sebenarnya banyak beberapa. Nanti ada yang kayak untuk human resource-nya. Tapi kan karena kita masih baru awal nih, kita baru buat jadwal, masih belum terlihat. Nanti ada beberapa saya share adik-adik sudah dapat minta. Kemudian nanti UASnya itu em, mengumpulkannya tuh ininya si Microsoft Project-nya di save, taruh di Drive. Jadi nanti sebentar, saya share dulu ya, sebentar. Taruh di sini deh. Jadi itu jadi itu adik-adik nanti UASnya itu satu taruh di Drive, taruh di Google Drive, buat aja em, UAS Microsoft Project gitu ya, atau manajemen proyek. Nah, kan gitu ya. eh, Google Drive dulu, kemudian Microsoft Project yang udah adik-adik buat nanti sampai ke em, human resource dan cost itu taruh aja di copy yang sudah dibuat gitu ya. Copy ke sini ya, copy ke Google Drive. Ini dapat lihat nggak ya? Belum. Share. Jadi gini, jadi taruh aja di Google Drive dari Microsoft Project-nya. Kemudian nanti untuk laporan-laporan, laporan-laporan nanti taruh di PDF aja, kemudian copy juga di Google Drive. Nah, linknya bisa di copy, copy ke LMS. Jadi nanti linknya aja yang di copy ke LMS saat UAS. Gitu. Jadi adik-adik bisa ada satu, ada dua ya. Berarti nanti si Microsoft Project-nya yang si row-nya ini, kemudian sama laporan-laporannya yang base PDF. Jadi nanti ada dua yang di copy ke dalam Google Drive. Dari Google Drive itu bisa di copy ke linknya. Jangan lupa kopinya bisa semua yang punya link lihat ya, agar saya dapat melihat linknya. Mungkin nanti kalau misalkan saya nggak bisa buka, saya japri lagi lewat grup.
nih saya nggak bisa nih buka atas nama ini gitu. Nanti tinggal copy ke LMS. Jadi bisa taruh di eh, inilah tugas akhirnya untuk UAS gitu. Dapat dipahami untuk ini? Bisa Dapat paham Kak? Kak. Oke, gampang kan? Nggak susah-susah. Intinya adalah adik-adik mengikuti step by step yang ada. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Nah, ini kan udah ada nih summary-nya. Nah, ada yang lainnya lagi sebenarnya. Misalkan tadi itu tinggal tergantung karena kita belum setting semua ya. Jadi nanti mungkin step by step adik-adik sampai sini dulu. Atau mungkin kalau udah mau, oh aku mau belajar sendiri, nanti aku tambah-tambahin gitu. Ya bisa, nanti tinggal santai terus ngeliatin lagi, oh kurangnya ini, kurangnya ini. Jadi nanti tinggal ditambahkan yang kurangnya gitu. Jadi seperti itu nanti bisa custom mau mau lihat apa, mau cash flow atau apa, kemudian atau overview secara project atau top level atau critical, ada working days. Nah, ntar tinggal di beberapa yang saya minta nanti tinggal di copy ke Drive em, secara PDF aja. Jadi nanti bisa di PDF kan, bisa di Excel kan. Nah, ini kelebihannya. Jadi mereka bisa integrasi sebenarnya. Biasanya kalau ke klien kita ngasihnya PDF. Nanti klien coret-coret gitu. Ah, ini salah nih, kayaknya saya nggak mau kayak gini atau ke bos kita atau ke direksi biasanya. Biasanya saya kalau laporan ke BOD untuk board of director atau direktur-direktur itu ya. eh, ini nih saya deadline-nya kayak gini proyeknya. Oh oke, kalau enggak kalau bisa untuk ningkatin keuntungan biasanya neken budget kita udah lihat di sini. Oh berarti kita bisa kerjain kayak gini nih untuk one day misalkan ya eh, proyek itu 3 bulan. Nah, gimana caranya biar bisa 1 bulan agar si biaya tenaga kerja kita nggak terlalu padat tapi tenaga kerjanya juga nggak terlalu banyak. Nah, itu bisa dipikirkan si manajer proyeknya atau nanti diskusi lagi sama biasanya sama direkturnya. Tapi biasanya direktur itu ada yang pinter, ada yang oke, tapi banyaknya yang punya perusahaan gitu. Jadi komisarisnya juga. Jadi rata-rata ya mau nggak mau si manajer proyeknya yang handle dengan si general manajernya. Biasanya di meeting-meeting gitu lah. Nah dari situ dari hasil-hasil itu ya kita udah dapat grafiknya, kita udah dapat proyeknya, laporannya. Nanti pas udah on the way di jalan, misalkan di sini dashboard ya. Ya misalkan ini udah selesai dan ini belum progress gitu misalkan. Misalkan ini next, next, next gitu. Atau mungkin ini udah selesai. Nah, analisis juga udah selesai. Misalkan kayak gini ya. Nah, itu di dashboardnya kita bisa kelihatan nih. Oh, udah berapa persen dari hasil komplitnya. Jadi nanti ketika kita print, itu udah terlihat dari timeline yang ada. Misalkan di dashboardnya. Nah, biasanya kelihatannya yang sudah done biasanya direksi nggak banyak waktu ya. Udah, kamu presentasi dalam 5 menit atau 2 menit. Bahkan 5 menit pun nggak ada tuh direksi cuma punya 2 menit buat kita presentasi. Nah, biasanya nih bos ini gitu. Biasanya kita presentasin. Nih lagi deadline nih. Ini baru sampai sini. Padahal udah tinggal berapa hari lagi. Wah kita boncos nih bos gitu. Atau gimana. Jadi nanti bisa ini udah done gitu ya. Kalau done nanti kita udah terlihat. Oh ini done nih hari ini. Ini belum. Wah kita kejar yang ini deh. Kalau bisa ini digabung aja dari satu. Biasanya nanti si manajer proyeknya bisa setting lagi. Tapi nanti mengalami critical path yang baru ketika kita setting secara manual atau automatic. Biasanya sih automatic. Alasannya mengapa? Karena dari setting awal itu berjalan. Misalkan ya, dari start aja kita udah hitung. Startnya itu dari kita inisiasi proyek, kita udah setting. Nah, settingnya hari ini juga. Kan. Kita buat si Microsoft Project-nya. Kemudian kita analisa sistemnya dan lain-lain, kita perkiraan. Nah, dari perkiraan itu kan bisa berubah. Nah, dari situ kita bisa perkiraan ditambah, biasanya kalau di proyek itu kita tambah 30% dari waktu. Misalkan kita udah tahu nih, oh proyek ini bakal selesai 2 bulan. Oh kita tambahin 2 bulan itu kita kira-kira 60 hari. Kita tambahin 20 sampai 30 hari lagi, 30% dari hari tersebut. Misalkan tadi 60 hari, oh kira-kira tambah 12 hari nih. Atau tambah 18 hari. Jadi misalkan jadi 78 hari untuk si ke klien. Karena alasannya adalah jika ada terlihat miss. Misalkan ada miss nih. Jadi kita nggak rugi-rugi banget.
Biasanya kita spend itu. Dan cost juga seperti itu. Biasanya kita menaikkan cost 20-30%. Karena alasannya adalah eh, satu pajak gitu ya. Mungkin ada pajak, kemudian ada yang miss-missnya gitu yang kita belum tercatat, ya biasanya naikkan 30%. Bahkan ada yang menaikkannya sampai 100%. Karena ada biaya fee yang ya adik-adik tahu lah di wilayah beberapa kalau dengan apa ya negeri ini gitu ya. Misalkan kita punya kliennya pemerintahan, biasanya ada fee untuk hal tersebut. Gitu. Biasanya ada kos-kosnya atau mungkin em, kalau kita bangun kantor aja, biasanya ada ke Babinsa, terus kemudian ada ke polisi dan lain-lain, TNI dan lain-lain. Jadi ada biaya. Memang ada biayanya untuk keamanan gitu. Jadi seperti itulah. Misalkan domain ada beli ya dan waiting list dari sananya kita udah beli tapi baru besoknya dikirim. Nah, itu ada miss-missnya di situ. Oleh karena itu saran saya ada 30% dari hari yang memang adik-adik perkirakan ditambahkan aja dari 30%. Misalkan tadinya 24 jam. Nah, kemudian biasanya 30% ya anggap aja 2 hari. Gitu. Kita tambahkan padahal sehari bisa jadi selesai. Gitu. Caranya seperti itu adik-adik. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya lagi atau sudah paham? Sementara ini dulu deh Bu, gitu. Saya pusing kalau kebanyakan. Dapat dipahami? Dapat Kak. Paham Kak. Oke, mungkin sampai sini adik-adik bisa coba dulu Paham, dari Kak. yang tugas kemarin lanjut nih. Dari tugas kemarin lanjut yang ini. Minggu depan kita lanjut lagi. Kemudian nanti udah sampai laporan. 15 saya udah dari 14 pun saya udah share. Mungkin 13 pun saya udah share untuk UASnya. Tadi saya buka UAS yang kelas lain gitu ya. Ada beberapa yang zaman dulu saya buat UAS lagi baru. Ini lebih kepada praktikal karena kita udah ada AI. Mungkin di tahun 2020 waktu itu 2022 gitu belum ada semasif ini gitu ya. Nah, sekarang udah karena AI udah banyak, ada Microsoft Copilot, ada Gemini, ada Perplexity, ada uh, ChatGPT dan lain-lain. Adik-adik bisa bantuan dari mereka. Gitu. Jadi lebih simpel lah. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini saya nggak mau lama-lama. Adik-adik bisa tidur dulu rapi-rapi. Mungkin nanti ada kelas lagi jam sore ya. Wow, semangat ya adik-adik. Mungkin sampai di sini. Semangat untuk minggu depan lagi. Ini bisa dikerjakan lagi. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau terlalu cepat atau mungkin adik-adik ada yang masih kurang pahami. Bisa ditonton kembali. Nanti saya akan upload di YouTube. Mungkin mohon maaf agak lama karena biasanya YouTube suka ya saya misalkan ada em, ngomong yang lain, misalkan ada beberapa nanti di-cut sama YouTube, maka saya harus edit-edit dulu gitu ya. Mohon maaf agak lama renderingnya juga gitu. Tidak semudah yang seperti biasa gitu ya. Yang cuman PPT lebih susah untuk rendering yang di software yang lain gitu ya. Mohon maaf, mungkin nanti saya akan upload besok atau hari Senin gitu ya. Kemudian nanti adik-adik bisa dapat mengerjakan step by step-nya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Kak. Makasih Kak. Ya, terima Terima kasih. kasih.